Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurhayati Karunia Dewi, mahasiswa Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan hasil analisis mengenai karya-karya Banu Musa pada The Book of Ingenious Devices atau Kitab Al-Hiyal, yang merupakan penugasan dari mata kuliah studi literatur fisika. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model ke-91 sampai dengan ke-93. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cover buku Ingenious Devices yang sudah diterjemahkan oleh Donald Hare. Nah, kitab Al-Hiyal ini ditulis oleh Banu Musa, yaitu 3 bersaudara, anaknya Musa bin Syakir. Jika diurutkan berdasarkan segi umur, mereka yang bertiga ini namanya adalah Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan. Pada buku ini mereka menuliskan mengenai karya-karya mereka, di antaranya seperti teko pemanas, dan ada juga air mancur yang akan nanti kita bahas. Nah, Banu Musa juga dalam kitabnya Al-Hiyal mengilustrasikan dengan bentuk gambar-gambar mengenai alat-alat yang telah mereka buat dan menjelaskan dari apa yang telah mereka buat di sini. Lanjut. Untuk model yang dianalisis, yaitu di sini ada model 91, 92, dan 93. Nah, ini untuk gambar yang model 91, ini 92, ini 93. Nah, ketiga model ini merupakan konstruksi air mancur yang diperkenalkan oleh Banu Musa pada kitabnya tadi. Sebelum kita dapat memahami ketiga model ini, ada pemahaman yang harus kita gali terlebih dahulu, yaitu ketiga model sebelum model 91. Jadi pada kitab Al-Hiyal ini khusus untuk konstruksi air mancur, Banu Musa memulai pengembangannya dari model 88 hingga 94. Mari kita lihat, ini model 88. Jadi untuk model 88, Banu Musa menjelaskan mengenai jenis-jenis keluaran, jenis-jenis hamburan air mancur. Nah, di sini yang dijelaskan pada model 88 ini ada 2 bentuk air mancur yang bisa dibentuk dari konstruksi seperti ini. Ini untuk kubah air mancurnya, dan ini untuk sumber air mengalir dari sini melalui pipa DB lalu ke kubah ini. Nah, dari bentuk model 88 ini didapat 2 jenis keluaran air mancur. Nah, namanya Banu Musa di sana menyebutnya adalah Lily of the Valley dan Shield, seperti bentuk perisai. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa bentuk Lily of the Valley dari sebuah air mancur itu adalah ketika kubah air mancur ini kita beri sebuah plat di tengahnya sebagai sebuah bendungan. Tadi air kan mengalir dari sumber air D menuju pipa DB lalu masuk ke kubah air mancurnya. Nah, di dalam kubah ini kita simpan plat ZE, yang mana di atasnya ini adalah konstruksi bentuk kerucut
yang di atasnya dibentuk seperti ini, seperti tabung. Nah, bagaimana air bisa menghasilkan bentuk seperti lily of the valley? Mereka menyebutnya lily of the valley. Nah, ketika air masuk ke kubah ini, air akan dibendung oleh plat, yang mana plat ini juga di luar konstruksi kerucut ini terdapat beberapa pipa kecil. Terdapat beberapa pipa kecil yang juga dihubungkan dengan plat. Jadi di sini ada lubang-lubang kecil tempat masuknya air. Nah, dari sini air bisa masuk ke lubang-lubang pipa kecil ini, lalu kemudian tidak melewati konstruksi kerucut ini. Jadi air itu mengalir ke samping-samping sini, lalu mereka menyembur. Nah, di sini di atasnya dibuat los dan tidak ada tutup sama sekali. Nah, sehingga air mancur yang dihasilkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, karena di sini dibuat los, sehingga air yang keluar itu jangkauannya tidak terlalu jauh karena tidak ada tekanan yang kuat di sini. Nah, berbeda lagi dengan bentuk shield atau kita biasa menyebutnya shield. Terus di sini perbedaannya adalah di atas konstruksi puncak kubah ini Banu Musa menempatkan sebuah plat yang mana ini tidak disolder, tapi Banu Musa menyebutnya pada kitabnya itu kita tidak usah menggunakan konstruksi bentuk kerucut seperti ini. Jadi mungkin yang dipahami di sini adalah bagaimana plat penutup ini dapat ditopang oleh kubah ini adalah hanya dengan tiang saja ke sini. Nah, adapun untuk konstruksi kerucut ini dikatakan di dalam bukunya itu tidak perlu. Nah, sedangkan pipa-pipa kecil yang mengelilingi bentuk kubah ini yang juga dibangun di bawahnya sebuah plat juga tetap digunakan. Nah, kita jelas sekali perbedaannya di sini. Nah, jika tadi bentuk lily of the valley itu dihasilkan dari bentuk puncak kubah yang los seperti ini, tidak ada tekanan dari atas. Nah, jika bentuk shield ini ketika air prinsipnya sama ya seperti tadi, melewati permukaan sini. Nah, saat air keluar, air mendapat tekanan juga dari plat yang berada di atas ini. Jadi plat ini tidak disolder, namun hanya ditopang oleh sesuatu, oleh tiang atau bentuk seperti ini. Nah, air akan keluar melewati celah-celah kecil ini yang mana luas areanya ini tidak terlalu besar, bahkan sempit, sehingga menimbulkan tekanan air yang cukup besar, sehingga air dapat melonjak keluar kubah dengan jangkauan yang lebih jauh. Nah, sehingga di sini bisa dilihat perbedaannya. Nah, oke, selanjutnya itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk air mancur yang dijelaskan pada model 88. Nah, untuk selanjutnya jika pada model 88 hanya dijelaskan mengenai dua bentuk air mancur saja, nah ketika saya memahami bentuk model 88 hingga 90, saya juga menemukan